perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Bahwa rekaman tersebut katanya tangan ini Jessica. Mana mukanya nggak kelihatan kok. Secara digital saya mau mengakui itu tangannya seorang Jessica dari mana? Wajahnya nggak kelihatan. Kalau ceritanya dibilang, oh itu ada memang wajahnya kelihatan. Kalau dia memang benar punya wajahnya di situ, pasti saya menjadikan bukti seorang dia akan menunjukkan ini wajahnya wajah dia. Tidak ada sama sekali gerakan menuang. Cyanida berani dipegang sampai direm gitu, pasti akan ngeri dia memegangnya. Saya foto. Jessica itu datang ke Oliver Cafe bukan pada hari itu saja. Beberapa hari sebelumnya juga dia sudah datang. Prof, ini juga agak ramai juga lagi nih belakangan setelah Anda bilang bahwa 3 hari sebelumnya Jessica udah datang loh ke kafe itu. Itu yang kemudian kemarin saya sempat konfirmasi juga dengan teman-teman di Polda. Itu saya konfirmasi kemarin mengenai CCTV yang saya lihat itu, apakah itu pada satu hari yang sama ataukah pada hari yang berbeda. Konfirmasi dari penyidik yang waktu itu menangani itu ternyata memang pada hari yang sama. Jadi jamnya saja yang berbeda. Jadi ini dikoreksi betul, pernyataan tersebut. Jadi saya terus hari ini Hasimin, justru kepada masyarakat Indonesia saya harus katakan hari ini saya senang sekali, bahagia sekali setelah mendengar keterangan daripada Prof. Di diskursus, di open minded. Ketika Anda wawancarai, luar biasa ini. Misi Senpu. Saya terus hari ini Hasimin, justru kepada masyarakat Indonesia saya harus katakan hari ini saya senang sekali dan bahagia sekali setelah mendengar keterangan daripada Prof. Di diskursus, di open minded. Ketika Anda wawancarai, luar biasa ini. Misi Senpu harus tahu. Baru hari ini saya mendengar pernyataan jujur daripada pernyataan jujurnya hanya bagian ya. Dia mengatakan, coba diputar dulu ya, biar supaya saya jangan salah nanti dari kita pula lagi. Coba. Terlalu gegabah, bahkan bahasa kasarnya ini terlalu bodoh. Kalau dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. No otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan. Jadi mereka melakukan itu. Yang melakukan itu dipimpin oleh Dokter Musyafa. Kalau Dokter Slamet itu sebagai apa? Termasuk Slamet Purnomo. Selamat kan saksinya mereka kan? Saya tanya di sidang, apa jawab selamat? Apa Anda otopsi? Tidak. So, apalagi mau kita bedakan? Itu kan saksi mereka. Jadi satu pun tidak ada ahli yang bertentangan tentang bahwa mayat ini tidak diotopsi. Tidak ada isu itu. Semua mengakui tidak diotopsi. Bahkan hakim pun di dalam putusannya mengatakan meskipun tidak dilakukan otopsi, tapi dengan adanya pernyataan dari Pak Edi, ya, saya berterima kasih sama beliau karena menyatakan yang sebenarnya dan confirm berarti no otopsi, no case, no crime. Dan karena itu berarti semua pihak sudah harus menyadari, mengakui bahwa kasus ini harus ditutup seharusnya. Kalau saya jadi Okto, tidak bisa diam. Harus diusut tuntas. PK atau PK dan SPK gitu. Karena tidak ada bukti yang akurat menyatakan dia pelakunya. Saksi hidup tidak ada, surat tidak ada, otopsi juga tidak. Jadi apa dong? Semua pakai penafsiran, janggal. Karena itu kasus sangat menyita publik, menyita perhatian publik. Tapi kayak begitu harus bisa di PK, harus PK dia tinjau kembali kalau dia tidak melakukan. Jadi yang diperlukan itu adalah jangan sampai menghukum masyarakat dengan ketidaktahuan. Harus bisa dibuktikan benar enggak itu. Karena kalau seseorang dikatakan bersalah, minimal 2 alat bukti ditambah keyakinan hakim. Bagaimana ini
perkara di pengadilan sampai bertahun-tahun, sampai 7 tahun, sampai 9 tahun, gak jelas-jelas, tidak ada bukti yang akurat. Jadi semua kemarin itu saya lihat itu di persidangannya itu adalah alibi semua. Ada juga Geger, Prof Edi akui telah memfitnah Jessica Wongso. Dua pernyataan Prof Edi semakin menguatkan bahwa Jessica Wongso tidak bersalah dalam kematian Mirna. Pernyataan pertama, belum lama ini, Prof Edi Hiarij kembali menjadi sorotan pasca membuat pernyataan yang dinilai fitnah serta menyudutkan Jessica Wongso yang kini dianggap publik tidak bersalah. Di salah satu program TV, Prof Edi Hiarij pernah menyebut bahwa Jessica Wongso pergi ke Cafe Oliver 3 hari sebelum meracuni Mirna Salihin. Hal itu membuatnya yakin bahwa Jessica Wongso memang pembunuh dari Wayan Mirna Salihin. Namun baru-baru ini, Prof Edi Hiarij mengklarifikasi bahwa pernyataannya terkait Jessica Wongso tersebut diakui keliru. Hal ini kembali disampaikan setelah Prof Edi melakukan konfirmasi kepada Krishna Murthy dan kawan-kawan di Polda. Kemudian ia mendapat konfirmasi dari penyidik yang menangani kasus tersebut bahwa itu adalah hari yang sama, tapi jamnya saja yang berbeda. Prof Edi pun meralat tuduhannya kepada Jessica. Sebelumnya, Otto Hasibuan sempat marah dengan pernyataan Prof Edi yang sebut Jessica Wongso datang ke Oliver 3 hari sebelum melakukan eksekusi. Otto menyebut bahwa Prof Edi telah melakukan fitnah. Imbas dari hal tersebut, banyak netizen yang menyerang ahli hukum pidana tersebut karena dianggap menyebarkan kebohongan untuk memfitnah Jessica. Pernyataan kedua, ketika Prof Edi Wamenkumham mengatakan dengan jelas bahwa jika tidak ada otopsi, seharusnya tidak ada kasus. Otto Hasibuan pun bahagia, dan akhirnya Prof Edi Hiarij mengonfirmasi sendiri bahwa seharusnya kasus Jessica Wongso ini ditutup karena tidak ada satupun ahli yang mengatakan bahwa Mirna telah diotopsi. Pengacara Jessica Wongso ini masih ingat, kala itu Dokter Slamet, yaitu saksi ahli dari pihak jaksa, memberikan keterangan bahwa tidak ada autopsi pada tubuh Mirna Salihin. Bahkan hakim pun memberikan putusan dengan menyatakan bahwa jenazah Mirna tidak diotopsi. Karena itu, ini berarti para ahli sudah sepakat dengan prinsip no autopsi, no case, no crime, termasuk pada kasus Jessica Wongso. Sehingga Otto Hasibuan beranggapan kasus kliennya ini bisa dilakukan upaya hukum progresif dan Jessica layak untuk dibebaskan serta diberi uang ganti rugi. Prof Edi pun banyak dihujat netizen, bahkan banyak yang menganggap bahwa sebenarnya ada persekongkolan dari penyidik dan ahli pada saat itu untuk mengkambing hitamkan Jessica.